Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh idealisme Jerman adalah Hegel yang terkenal dengan pemikiran dialektikanya. Jadi pemikiran dialektika ini merupakan pemikiran yang mempengaruhi banyak filsuf yang kemudian mengarah kepada ajaran-ajaran yang sampai hari ini cukup terkenal ya. Jadi misalnya ajaran mengenai Marxisme. Jadi ajaran Marxisme itu terpengaruh oleh Hegel. Nah, kemudian dari situ Marxisme itu melahirkan pemikiran-pemikiran seperti komunisme liberal, ada komunisme Leninisme, ya dari sini kemudian lahir lagi komunisme Stalin dan komunisme Maoisme yang ada di Cina. Nah, jadi pada dasarnya memang dialektika Hegel ini sangat penting bagi munculnya ya isme-isme atau paham-paham yang di kemudian hari sangat mempengaruhi ya kehidupan bangsa, terutama bangsa Uni Soviet ya, kemudian juga Cina. Nah, Hegel mengatakan bahwa di dalam pemikirannya itu ada 3 cabang filsafat yang penting ya. Yang pertama adalah logika, kemudian filsafat alam dan filsafat ruh. Nah, Hegel menjelaskan bahwa logika itu sebenarnya berkaitan dengan filsafat ide. Ya, jadi logika adalah filsafat ide. Kemudian yang kedua, filsafat alam juga merupakan filsafat ide. Ya, sebagai penjelmaannya pada alam. Jadi filsafat alam itu merupakan filsafat ide yang penjelmaannya pada alam. Nah, sedangkan filsafat ruh juga merupakan filsafat ide tadi. Jadi filsafat ide itu adalah spiritualisme tadi. Jadi filsafat ruh juga merupakan filsafat ide yang kembali kepada dirinya sendiri. Jadi ketika orang berbicara mengenai filsafat ruh itu sebenarnya adalah filsafat ide juga yang membicarakan mengenai dirinya sendiri. Nah, jadi kalau kita perhatikan bahwa landasan ketika orang berbicara mengenai logika, cara berpikir yang logis, kemudian juga filsafat alam yang kita lihat ya, dan kemudian juga ada filsafat ruh yang tidak kelihatan gitu ya. Ini semuanya adalah filsafat ide. Jadi semuanya memang merupakan bentuk pemikiran ya yang berkaitan dengan spiritualisme dan juga paham idealisme. Jadi karena bersifat filsafat ide, maka inilah idealisme yang muncul ya. Maka pemikiran Hegel ini seringkali disebut sebagai pemikiran idealisme dari Jerman itu ya. Nah, jadi berdasarkan tiga cabang filsafat itu, maka filsafat logika ini memang filsafat yang paling bisa dipahami. Meskipun yang lainnya juga bisa dipahami, walaupun dalam bentuk yang transenden tadi. Jadi yang lebih pengalaman orang biasa, yang lebih
dirinya sendiri ya. Nah, jadi filsafat idealisme merupakan landasan bagi munculnya ya konsep spiritual. Jadi pada dasarnya konsep spiritual adalah sama dengan konsep idealisme. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.